Kemarin Ibu Mega juga kalah, tapi tetap jadi ketua umum. Kalau di luar negeri, yang harus bertanggung jawab siapa? Jokowi. 3 kubu di PDIP. Yang kemudian ternyata 3 kubu, ini yang saya sebut anak sulung. Hasto di sini sebagai anak sulung. Nanti kita bisa jelaskan ulang. Dan saya tidak ragu mengatakan tamat riwayatnya. Sama dengan PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini, tolong bantu subscribe, klik tombol subscribe dan like videonya, bagikan di grup-grup WhatsApp teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Jokowi tidak bisa disamakan dengan PDIP ya. Banyak sekali simpang siur yang belakangan ini kita dengar, dan juga banyak sekali isu apalagi muncul untuk tertuju kepada Pak Jokowi. Tapi perlu kita ingatkan lagi teman-teman, dari banyaknya isu-isu yang simpang siur dengan kecanggihan teknologi, apalagi dengan kecanggihan orang-orang mengelola kata-katanya gitu ya, yang merasa menjadi korban juga banyak gitu. Kita perlu cerdas untuk memilah-milah informasi teman-teman. Kenapa? Karena ada beberapa isu yang belakangan tersebar justru sebenarnya menunjukkan bagaimana sisi gelap dari penyebar itu. Kali ini ada spesifik saya mengatakan PDIP, kira-kira gimana sih sisi gelapnya gitu ya. Oke, langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Prabowo merasa tidak pernah diajak berdiskusi tentang perkembangan perjanjian batu tulis yang diteken jelang Pilpres 2009 silam. Kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Kecewa. Ya Anda pasti, menilai Pak. saja. Jelas banget itu. Saya sudah minta, ya cukup lama lah, berapa bulan gitu. Sudah minta loh. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya. Jiwa besar banget sih Bapak ini. Prabowo menilai wajar jika perjanjian berubah, namun ia mempertanyakan ketiadaan informasi tentang perubahan rencana partai berlambang benteng moncong putih PDIP. Nah lo, Padahal salah satu poin perjanjian batu tulis adalah dukungan Ketua Umum PDIP terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun ini. Suatu perjanjian kan antara dua pihak yang kalau hubungannya baik, kalau memang tadinya mau udah ada perjanjian sebenarnya. akhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu gitu. Masih Karena berharap ya Bapak kan, ini loh. kalau memang nggak cocok kan bisa saja. Jokowi sebagai petugas partai menang, ya, tapi tidak diberikan reward, malah diberikan punishment. Anda kalau memimpin total politik, kalau rugi terus kan dipecat dong sama pemegang saham lain. Iya, biasa saya pecat diri saya. Iya, Ya, betul. atau kita bubarin aja. Ya, bubar gitu kan ya. Artinya apa? Organisasi itu harus ada akuntabilitas. Kalau pemilu kalah, pemilihan presiden kalah, harus bertanggung jawab dong pemimpinnya. Jenderal kalah perang ya dipecat dong, ya, sama panglima tertinggi. Komandannya pasti dipecat. Nah, kalau partai politik maju mengajukan calon presiden, berjuang mendukung, kalah, yang salah siapa? Dan yang harus bertanggung jawab siapa? Jokowi yang disalahin. Kan mestinya Mega introspeksi dong dengan teman-teman, kok kita kalah ya? Bukannya harusnya normalnya Pak Jokowi bantu Bu Mega untuk memenangkan pertarungan, bukan yang malah itu berlawanan. yang normal, bijaksana, itu seperti itu. Ya kan? Nah,
Kemarin Ibu Mega juga kalah, tapi tetap jadi ketua umum. Kalau di luar negeri kalah langsung mundur, Pak. Ada urat malunya dan ada tanggung jawabnya. Berarti ini nggak ada Benar nggak? Saya ini bukan. Tadi saya disclaimer, bukan saya benci. Ini kenyataan dan analisa. Ya mungkin berbeda pendapat Berarti ya, kalau ada masalah. Kalau di luar negeri Bu Mega harusnya udah mundur nih berarti Pak. Kalau dari asas-asas yang normal, ya proses tata kelola yang bertanggung jawab, itu harus punya rasa tanggung jawab, rasa malu. Mengelola kalah, diberikan kesempatan memimpin kalah. Harusnya mundur dong, kasih yang muda-muda. Tapi ya itu kan, yang Pak Jokowi bilang partai itu perorangan kan. Tapi di pidato beberapa waktu yang lalu kan Bu Mega kan juga sebenarnya pengen mundur nih. Iya. Aku udah pengen mundur, aku udah nggak mau nyalon lagi. Tapi Cuma karena partai dikuyo-kuyo mau diambil, aku harus memimpin paling depan. Bahkan waktu kemarin pidato juga ketika Mas Hasto kabarnya diganggu secara hukum gitu. Kapolri mau di Kapolri saya mau datengin. Kalau Mas Hasto dipanggil ada apa-apa dengan KPK, saya akan datang ke KPK. Jadi masalahnya udah di Saya personalize. dengar pidatonya kok miris sebagai teman lama ya. Miris itu, pidatonya itu kalau kita lihat pola-pola pidato dan apa yang dibicarakan itu kan kayak apa stand up comedy gitu loh, kayak komika. Iya dong, benar nggak? One way, ketawa, ada audiens yang tepuk tangan. Nah, satu hal lagi dari segi substansinya. Kalau yang ngomong di stand up comedy, kalau anak buah saya dipanggil KPK, saya geruduk KPK, itu ketawa semuanya. Tapi ini konteks orang pemimpin berbicara seperti itu. Itu kan mengatakan membuli KPK. Ya kan, kalau yang ngerti hukum tidak akan pernah bicara seperti itu. Nah, itu yang mestinya ada yang kasih tahu. Jangan bicara seperti itulah, ya kan? Kita memberikan contoh yang baik kepada rakyat, menghormati hukum, ya kan? Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan. Enggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. Lihat nggak kalian? Tuh, dengarkan Bapak Jokowi apa? Bapak Jokowi mau dilaporkan oleh siapapun, bahkan oleh aktivis, mempertanyakan perihal kekayaan Jokowi. Bapak Jokowi jawab apa? Ya silahkan, siapa saja boleh melaporkan. Nggak perlu ada embel-embel nuduh sana sini. Nggak perlu ya menghina sana sini. Itu Bapak Jokowi ya, seorang mantan presiden yang mempunyai cara pikir yang jauh lebih cerdas dibandingkan Hasto, dibandingkan mereka para elit politik ya, dari kadal gurun, dari Banteng yang banyak cuap-cuap, di saat minta klarifikasi saja udah nuduh sana sini ya, di saat ditangani oleh KPK merasa terzolimi, nuduh Jokowi, nuduh sana, nuduh sini, nggak masuk akal. Ini loh, seorang Jokowi itu udah memberikan contoh ya, mau dilaporkan seperti apa, orang bener itu nggak takut. Nah, secara tidak langsung Bapak Jokowi memberikan contoh. Saya rasa ya, elit politik pembenci Jokowi, apalagi Hasto, harus mencontoh seorang Jokowi. Dari apa yang saya amati, Ya. ini sekarang Pak Hasto ini berhadapan dengan dua tantangan nih. Yang pertama adalah dari internal sendiri, sehubungan dengan terbitnya Sprindik, itu kan mengubah segalanya ya. Ya. Saya kira saya sempat menyinggung di sini dan di beberapa podcast lain tentang tiga kubu di PDIP, yang kemudian ternyata tiga kubu gitu loh ya, yang selama ini hidden di salah satu kubu, tapi ternyata tiga kubu, yaitu kubu Megawati Hasto. Ini yang saya sebut anak sulung. Hasto di sini sebagai anak sulung. Nanti kita bisa jelaskan ulang apa maksudnya. Yang kedua ya Megawati Puan, yang ketiga Megawati Prananda. Namun sejak terbitnya Sprindik itu dan proses-proses setelah itu ya mengubah segalanya. Dari sisi Sekjen Hasto ini jelas menjadi berbeda. Nah, ini kan jelas terkait dengan sisi pemerintah. Kasus ini kan memang ada,
kasus hukum. Sprindik itu bicara hukum, tapi kan ini kan dimensi politiknya kental sekali. Khusus soal sekjen PDIP ini. Jadi karena dimensi politiknya kental, tidak perlu kita beating around the bush gitu untuk mengatakan bahwa di baliknya ada negosiasi untuk mencapai konsensus. Dan ini saya kira terkait dengan upaya Pak Prabowo sudah sejak awal ketika real count KPU itu final, kan langsung manuver untuk melakukan komunikasi politik dan PDIP menjadi salah satu yang prioritas. Tapi kemudian dalam prosesnya ini kan dilakukan melalui Pak Dasko dan Bu Puan Maharani. Tapi kan bolak-balik kalau kita perhatikan pemberitaan tentang kapan ketemunya Megawati, Ibu Mega dan Pak Prabowo itu kan nggak terjadi sampai hari ini kan. Ya. Tapi yang bisa menjadi point of analysis adalah kalimat menunya udah set, tinggal tempatnya. Nah, menu udah set ini yang saya kira terkait dengan yang negosiasi yang kemudian harus ditinjau ulang pasca terbitnya sprindik itu. Dan pada saat yang bersamaan beda juga dari sisi internal PDIP, posisi Sekjen Hasto ini sudah berbeda, apalagi mulai ada indikasi bahwa pertama Ibu Mega belum pernah komentar ya sejak sprindik keluar kan. Belum. Itu artinya beliau kan merenung untuk repositioning di internal ini bagaimana dari tiga kubu ini. Ya nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi ya apa yang sebetulnya terjadi. Tapi saya kira ini posisinya. Jadi serba dinamikanya kan berbeda sekarang gitu loh. Karena saya sudah sering katakan bahwa nama baik itu mencari jalannya sendiri. Betul. Ketika karakter dibangun melalui kerja. Betapa luar biasanya PDIP ingin menjatuhkan nama seorang bernama Joko Widodo. 22 tahun mengabdi bagi bangsa ini. Jadi wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode. Saudara, hari ini kita melihat Jokowi direbutkan oleh partai besar sekelas Golkar dan Gerindra. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai kalau Gerindra Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ada Ya. Saudara bisa perhatikan betapa karpet merah diberikan kepada seorang bernama Jokowi. Nah, saudara, betapa ini sangat menyakitkan bagi jiwa yang picik seperti Megawati, Hasto, dan elit PDIP kebanyakan, dan para pembenci di bangsa ini, di negeri ini. Mereka begitu sakit hati melihat kok Jokowi sudah diupayakan, dijatuhkan, dijelekkan, difitnah oleh Tempo melalui OCCRP, tapi hasilnya bahkan makin dimuliakan. Apa yang terjadi? Saudara, baik Anda itu pembenci, baik itu Anda pengagum, atau mungkin Anda netral, ya, menjadi bagian society bangsa Indonesia. Ada satu hal yang kita harus ingat. Tidak mungkin seseorang itu difitnah, dicemoohkan, dijelekkan namanya agar jatuh dan dia meninggikan dirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kita tahu dunia ini berjalan sudah ribuan tahun. Ya, society kita ini dibangun ratusan tahun. Kita melihat tokoh-tokoh yang besar yang hari ini naik namanya dan mempengaruhi begitu banyak jutaan, ratusan juta orang, bahkan miliaran orang. Dan mereka bukanlah jenis orang yang menjatuhkan nama baik orang.
sejenis kelompok PDIP dan kelompok para haters dan majalah Tempo. Saya bisa katakan, dan saya tidak ragu mengatakan, Tempo tamat riwayatnya. Sama dengan PDIP. Tidak layak didengar para politisi, para cendekiawan, budayawan, apapun jabatan kalian, bahkan seorang politisi, tidak layak kita dengar kalau dia masih menjelekkan nama baik Bapak Jokowi. Saya bukanlah ternak Mulyono. Di verifikasi mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan 3,2 gigawatt sekaligus. Tentunya ini adalah hasil karya seluruh bangsa Indonesia, hasil kerja keras putra-putra bangsa dari semua instansi, semua institusi, semua lembaga, juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin. Saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada persis bulan ketiga hari ini saya dilantik 3 bulan yang lalu, 20 Oktober, sekarang 20 Januari. Pada bulan ketiga ya saya dapat kehormatan, dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini. Bapak Hatta. Pertemuan siang hari ini dengan Pak Jokowi. Yang pertama, saya berserta putra saya, Pak Rasid Rajasa, soan silaturahmi kepada sahabat lama saya, Presiden Republik Indonesia ke-7. Sudah lama tidak berjumpa, dan sekaligus juga kami mengundang beliau dan ibu untuk hadir pada resepsi pernikahan putra kami Rasid yang akan dilaksanakan nanti tanggal 1 Februari 2025. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, saya menyaksikan sendiri tadi itu bagaimana sholat Jumat kita bersama-sama, ya, luar biasa masyarakat kita. Nih sebuah contoh gitu ya, seperti yang saya bilang tadi teman-temannya, orang yang teriak menjadi korban gitu. Terus kalau kita coba melihat rekam jejaknya, dialah pelakunya. Kalau kita berbicara soal mengkhianati belakangan ini, apalagi kalau kita melihat hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi ya, kalian pasti pernah lah mendengarkan bagaimana PDIP menarasikan Pak Jokowi ini pengkhianat partai. Coba kalau kita tarik mundur ya, kita flashback ke belakang, PDIP lah yang pernah menjadi pelaku dari pengkhianatan dan mengkhianati janjinya sendiri kepada Pak Prabowo Subianto. Dan sekarang ketika kita melihat kenyataan ini gitu ya, kita juga pastinya tidak bisa menutup mata bagaimana efeknya Pak Jokowi masih kerasa sekali gitu ya sampai detik ini gitu. Justru PDIP menarasikan kalau Pak Jokowi ini berkhianat. Terus soal cerita masa lalu PDIP dengan Pak Prabowo bagaimana dong gitu ya. Kita saksikan dulu video berikut ini.
Kita sudah melihat bagaimana Pak Prabowo Subianto yang justru ketum partai yang juga menjadi presiden saat ini menyadarkan kita untuk kesekian kalinya, teman-teman, bagaimana jasanya Pak Jokowi yang sering kali dilupakan, mentang-mentang sekarang sudah mantan presiden gitu ya, terus mentang-mentang sudah jalannya berbeda dengan PDIP lantas dibuang begitu saja. Pak Prabowo Subianto tidak pernah lelah untuk mengingatkan kita bagaimana andil besarnya presiden-presiden terdahulu, tidak cuma Pak Jokowi tapi presiden-presiden terdahulu lainnya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.